Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita masuk pada al-hadis al-ashrun, yaitu hadis yang ke-20 dengan judul Al-Haya'u Minal Iman. Sifat malu adalah bagian dari iman. Hadisnya an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Mas'ud yaitu Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara ucapan yang didapatkan oleh manusia dari kenabian yang pertama adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila kamu tidak malu, fasna', maka lakukanlah ma syi'ta, sesuai kemauanmu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sebelum kita masuk pada faedah hadis, terlebih dahulu kita akan melihat secara singkat tarjamatur rawi, biografi rawi dalam riwayat ini, yaitu Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala an. Baik, Uqbah bin Amr nasabnya adalah Uqbah bin Amr bin Sa'labah bin Usairah bin Atiyah bin Khudarah bin Auf bin Al-Harith bin Al-Khazraj Al-Ansari Al-Badri. Uqbah bin Amr, jamaah yang dirahmati oleh Allah, beliau termasuk sahabat yang terkenal dengan ilmunya, sehingga beliau ini termasuk ulamanya sahabat. Jadi menjadi sahabat saja sudah kemuliaan besar, ditambah lagi memiliki ilmu yang luar biasa pula, dan menjadi ulamanya, artinya para sahabat itu juga berguru kepada beliau, Uqbah bin Amr. Dan Uqbah bin Amr ini terkenal dengan kunyahnya, yaitu Abu Mas'ud, ya, Abu Mas'ud. Sebagaimana dalam hadis ini, an Abi Mas'ud, ini adalah yang terkenal bagi beliau, dan ini hendaknya dibedakan dengan Ibnu Mas'ud, ya. Abu Mas'ud dengan Ibnu Mas'ud berbeda orang, sebagaimana Anas bin Malik dengan Malik bin Anas, ya, ini juga beda orang. Bahkan dengan Anas bin Nadhr, ini juga beda orang. Jadi ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas, ada
ya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini sahabat, ya, beliau juga pamannya Anas bin Malik maksudnya. Kemudian Anas bin Malik juga sahabat dan pembantunya Nabi sebagaimana yang sudah kita kisahkan. Dan Malik bin Anas berbeda lagi. Imam Malik bin Anas, beliau seorang ulama tapi sudah jauh generasinya, ya, dari Anas bin Malik ataupun Anas bin Nadhr. Demikian pula ini Abu Mas'ud dengan Ibnu Mas'ud, ya, ini berbeda orang. Ya, Uqbah bin Amr, beliau disebutkan pernah ikut perang Badar. Namun ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa beliau tidak ikut perang Badar. Ya, oleh karena itu dalam kitab ini, dalam terjematul rawi disebutkan lam yashhad badron. Dia tidak menyaksikan perang Badar, tidak ikut perang Badar. Ya. Walaupun ada yang berpendapat ikut perang Badar, bahkan Al-Imam Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim dan beberapa ulama yang lain, mereka memasukkan nama Abu Mas'ud Uqbah bin Amr bin Sa'labah sebagai anggota pasukan perang Badar. Jadi ada silang pendapat di kalangan para ulama. Kalau kemudian ditanya kenapa dalam riwayat ini disebutkan Al-Ansari Al-Badri. Al-Ansari berarti orang Ansor, penduduk Madinah. Kemudian Al-Badri berarti orang yang pernah ikut perang Badar. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah perang Badar selesai, semua orang yang ikut itu mendapatkan gelar Al-Badri, menunjukkan bahwa dia termasuk pengikut perang Badar, yang mana kata Nabi SAW, silahkan kalian berbuat apapun, qad ghafarallahu lakum, Allah telah mengampuni kalian. Wah, ini apa, gelar yang luar biasa. Ya, kalau sekarang ada LC, ada MA, ya, ada apa lagi, ada doktor dan seterusnya. Ya, dulu ada Al-Badri, ini gelar. Ya, ini apa? Gelar. Dan ini adalah gelar yang luar biasa karena dalam riwayat Nabi mengatakan kepada penduduk Badar, orang-orang yang ikut perang Badar, silahkan kalian lakukan apapun, qad ghafarallahu lakum, Allah itu sudah mengampuni kalian. Iya. Terus kenapa disematkan Al-Badri? Ya, disebutkan wa innama nusiba ila badrin. Adapun kenapa di riwayat ini beliau dinisbahkan, disandarkan kepada Badar, li'annahu sakanaha, karena beliau tinggalnya di Badar. Ya. Jadi Uqbah bin Amr itu rumahnya di daerah Badar. Sehingga kalau kemudian dia dijuluki dengan Al-Badri, bukan karena ikut perang Badar, tapi beliau tinggal di sana. Ya. Tentu mungkin kejadian ini setelah perang Badar, ya, sehingga melekatlah nama Badar itu bagi beliau. Ya, seperti Al-Yamani dari Yaman, Al-Indonesi dari Indonesia, ya, Al-Kufi dari Kufah, Al-Misri dari Mesir, ya, dan seterusnya. Al-Badri dari Badar. Ini, jadi ada silang pendapat di kalangan para ulama. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah, andaikan Uqbah ini tidak masuk dalam nama deretan orang-orang yang ikut perang Badar, tapi beliau memiliki keutamaan yang lain. Di antaranya adalah beliau pernah ikut perang Uhud dan beberapa peperangan setelahnya. Ya, ikut perang Uhud dan beberapa peperangan setelahnya. Jauh-jauh hari, ya, di bulan Haji tahun ke-13 setelah kenabian, Uqbah bin Amr termasuk sahabat yang ikut baiat yang kedua kepada Nabi SAW,
Dan catatan penting pula adalah saat itu beliau adalah yang paling muda di antara yang lainnya. Ya. Jadi di Aqabah, baiat Aqabah yang kedua, datanglah 73 orang lebih dari Ansor, ditambah 2 orang wanita yang menunaikan ibadah haji ke Mekah. Dan saat itu secara sembunyi-sembunyi mereka berbaiat, ya, sumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Nabi, taat kepada Nabi dan seterusnya. Dan Uqbah bin Amr di antara mereka, dan beliau termasuk ataupun yang paling muda di antara yang hadir saat itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika terjadi fitnah yaitu perang Siffin, Uqbah bin Amr berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Ya, sehingga ketika Ali bin Abi Thalib ya pergi ke Siffin, maka yang menjaga dan mengganti serta mengurusi kota Kufah adalah Uqbah bin Amr. Ya, jadi Uqbah bin Amr ya, beliau ditugasi untuk memerintah kota Kufah saat itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, tufiya bil Madinah, Uqbah bin Amr meninggal di kota Madinah, walaupun ada yang berpendapat di kota Kufah, pada tahun ke sanata ihda wa arba'in, tahun ke 41 Hijriyah. Ya, 41 Hijriyah. Walaupun ada yang berpendapat sebelum tahun 40. Ya, ada yang berpendapat tahun 41 atau 42. Bahkan ada yang berpendapat setelah tahun 60 Hijriah. Jadi ada silang pendapat pula ya kapan beliau meninggal. Kotanya juga ada silang pendapat, apakah di Kufah, apakah di Madinah. Ya. Kemudian ya waruwiyalahu mi'atu hadisin wa hadisan. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi secara langsung sebanyak 102 hadis. 102 hadis. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara perkara yang didapatkan manusia dari ucapan kenabian terdahulu adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta, kalau kamu tidak malu maka lakukanlah sesuka hatimu. Kata para ulama, makna idza lam tastahi fasna ma syi'ta, lakukanlah sesuka hatimu kalau kamu tidak malu, ada 3 makna. Ada 3 makna. Yang pertama bermakna perintah yang mubah. Ya, perintah yang mubah. Ini makna yang pertama. Artinya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau perbuatan itu tidak memalukan kamu, maka lakukanlah. Ya. Ini untuk perkara yang mubah. Jadi kalau perkaranya itu tidak membuat kamu malu, silahkan lakukan. Itu makna yang pertama. Misalnya ya, ada orang yang makan di depan pintu, ya, makan di depan pintu rumahnya. Kalau memang itu tidak membuat kamu malu, ya sudah, makan saja depan pintu. Ya, makan saja depan pintu. Makna yang kedua bermakna ancaman. Bermakna ancaman. Maksudnya apa? Kalau kamu tidak malu bermaksiat, iya, maka lakukanlah, tapi ingat pasti ada akibatnya. Seperti sekarang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat Ramadan ini siang-siang hari yang minum es teh itu banyak sekali. Ya, dokter liwat gitu. Padahal kayaknya masih muda, mungkin pekerjaannya juga enggak yang ya berat-berat amat, tapi masih bisa menikmati ya minuman dan makanan itu. Ya wallah alam apa alasan mereka tidak berpuasa. Tapi andaikan itu tidak karena udzur yang syar'i, ya maka maknanya ini silahkan.
Nek orang duwe isin siang sang hari Ramadan mangano. Walaupun nggak ada orang, wis. Arak mangan, arak ngombe silahkan. Tapi ingat, pasti ada akibat yang akan diterima. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dalam surat Fussilat ayat 40, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basirun, kata Allah. Ya, lakukan sekehendak kalian. Ketahuilah sesungguhnya apa yang kalian perbuat pasti Allah Maha tahu. Ya. Jadi kalau kalian di siang hari makan, minum di bulan puasa ini, ya silakan lakukan. Tapi ingat, Allah Maha tahu. Kamu punya alasan apa untuk kemudian tidak berpuasa? Kan seperti itu. Ini bermakna apa? Ancaman. Yang ketiga, bermakna berita. Bermakna berita. Maksudnya adalah barang siapa yang tidak memiliki malu atau rasa malu, maka akan terjerumus kepada kejelekan dan keburukan. Padahal penghalangnya adalah rasa malu. Ya, penghalangnya adalah rasa malu. Orang-orang yang mengumbar auratnya, ya, itu penghalangnya sebenarnya rasa malu diantaranya. Ya. Maka kalau kemudian diumbar terus bahkan dipamer-pamerkan, ini malunya sudah hilang. Ya, andai kan dia tidak malu kepada manusia, maka hendaknya dia malu dengan Allah. Jadi ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, makna dari idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa faedah yang dapat kita ambil. Ada 5 faedah. Yang pertama, annal haya minal asya'i allati ja'at biha asy-syara'i'u as-sabiqah. Sifat malu adalah syariat yang sudah ada sejak dahulu. Faedah yang kedua, al-haya aslul akhlaqil karimah. Rasa malu adalah pondasi akhlak yang mulia. Faedah yang ketiga, al-haya'u kulluhu khairun. Ya. Rasa malu seluruhnya adalah kebaikan. Dan faedah yang keempat, idza tarakal mar'u al-haya'a fala tantadiruna minhu khaira. Barang siapa yang meninggalkan rasa malu, maka jangan diharapkan adanya kebaikan dari orang tersebut. Faedah yang kelima, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Hadzal Qur'an yuwahhiduna li tariq